Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini Bu Guru mengirimkan video untuk kalian belajar di rumah, karena untuk saat ini sedang situasi pandemi seperti ini ya. Jadi kita belajar di rumah dulu. Nanti Bu Guru setiap hari akan mengirimkan video seperti ini untuk kalian belajar. Oke, kita mulai saja. Kita akan belajar dari tema 1. Tema 1 materinya tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Sebelum kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia, sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? 1. Bergerak. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti bergerak. Mereka bergerak untuk makan, bergerak untuk mengejar mangsa, bergerak untuk berlari dari mangsa. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini bergerak. Setiap makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak dengan cara berlari, berjalan, karena manusia memiliki kaki sebagai organ geraknya. Lalu bagaimana dengan hewan? Hewan juga bergerak, tapi setiap hewan pasti akan berbeda-beda cara bergeraknya, karena masing-masing hewan mempunyai organ gerak yang berbeda pula. Contohnya, kambing, mereka bergerak dengan kaki. Kambing mempunyai 4 kaki. Sapi bergerak dengan kaki. Ular bergerak dengan perutnya. Hewan yang bergerak dengan perutnya itu dinamakan hewan melata. Ikan bergerak dengan sirip. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Katak bergerak dengan kaki, tapi katak bukan untuk berjalan dan berlari. Katak kakinya untuk melompat. Kelinci pun juga seperti itu. Kelinci juga bergerak dengan kaki, tapi untuk melompat. Jadi alat organ gerak hewan dan manusia itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah makan. Makhluk hidup memerlukan makan untuk bertahan hidup. Manusia makan untuk mendapatkan energi. Jika kita tidak makan, maka kita tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Sama halnya dengan hewan. Hewan juga seperti itu. Hewan harus makan. Bedanya, kalau hewan itu hidup untuk makan. Makanya setiap saat hewan itu pasti akan makan, dan makan. Kalau manusia, makan untuk hidup. Jadi manusia itu hidupnya tidak hanya makan, tapi juga bekerja, juga beraktivitas yang lain. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Sama seperti manusia, apabila kalian dipegang oleh temanmu, disentuh oleh temanmu, pasti akan peka. Pasti kamu akan menengok siapa yang memegang. Apabila tanganmu terkena api atau terkena panas, otomatis kamu akan menghindar. Itu namanya manusia peka terhadap rangsang. Hewan pun juga seperti itu. Contohnya ular. Ular hanya diam saja, tapi kalau dia diberi rangsangan, misalnya dia dilempar dengan batu, pasti dia akan bergerak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah bernafas. Kalian pasti bernafas kan? Makhluk hidup tidak bernafas, otomatis itu sudah berarti bukan makhluk hidup lagi. Pasti dia akan mati. Kalian coba 1 menit saja tidak bernafas. Tidak mungkin bisa kan? Karena setiap makhluk hidup pasti bernafas. Karena kita bernafas untuk hidup. Tuh, yang kelima yaitu tumbuh. Kamu lihat adik bayi. Kamu punya adik bayi kan di rumah? Ada yang punya, ada yang tidak ya. Adik bayi itu dari lahir dia kecil. Setiap hari diberi ASI oleh ibu. Kalau sudah besar diberi makan, lama-lama akan tumbuh besar, tinggi. Ada yang gendut, ada yang kurus.
Kalian juga sama seperti itu. Kalian ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bertumbuh. Hewan dan tumbuhan juga seperti itu. Mereka juga tumbuh, awalnya kecil, lama-lama akan menjadi besar. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini kalau manusia, kalau kalian banyak minum, pastinya kalian akan buang air kecil. Kalian makan banyak, kalian pasti akan buang air besar. Sama hewan dan tumbuhan juga seperti itu. Tumbuhan bagaimana mengeluarkan zat sisanya? Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui karbon dioksida. Itu terjadi pada saat malam hari. Jika siang hari, tumbuhan akan mengambil oksigen untuk mengolah makanannya sendiri dengan bantuan klorofil dan sinar matahari. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah berkembang biak. Sama seperti manusia, kita juga berkembang biak. Awalnya dari bapak dan ibumu, lama-lama ada kamu, terus ada adik, ada adikmu lagi, itu namanya berkembang biak. Hewan pun juga seperti itu. Kucing, lama-lama dia anaknya ada 2, dia melahirkan lagi, anaknya ada 3. Ayam pun begitu, ayam berkembang biaknya dengan apa? Dengan bertelur. Yang ke-8 adalah beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Beradaptasi adalah bertahan hidup di lingkungannya. Hewan dan manusia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika dia terbiasa hidup di air seperti ikan, maka dia akan beradaptasi. Caranya bagaimana? Organ-organ tubuhnya pasti akan beradaptasi dengan lingkungannya. Ikan, karena dia tumbuh di air, maka dia bernafas dengan insang dan organ geraknya dengan sirip. Manusia hidup di darat, dia bernafas dengan paru-paru. Dia organ geraknya dengan kaki. Itulah yang disebut beradaptasi. Dia bertahan hidup di lingkungannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari salah satu ciri makhluk hidup tadi adalah bergerak. Kalian masih ingat kan apa yang dijelaskan Bu Guru tadi tentang bergerak? Di sini kita akan mempelajari tentang bergerak itu. Bergerak itu apa toh? Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Itu adalah definisi bergerak. Itu adalah pengertian dari bergerak. Yang selanjutnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Tadi di depan sudah Bu Guru jelaskan, hewan dan manusia itu mempunyai organ gerak yang berbeda, ya. Ada yang kalau manusia sudah pasti pakai kaki untuk berjalan dan berlari. Kalau hewan ada banyak sekali macamnya organ gerak. Alat gerak yang digunakan oleh manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Persamaan organ gerak antara manusia dan hewan itu adalah sama-sama menggunakan 2 macam organ gerak, yaitu tadi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot, ya. Jadi Bu Guru ulangi lagi, alat gerak aktif adalah otot. Semua makhluk hidup pasti punya otot untuk alat gerak aktifnya. Nah, alat gerak pasifnya apa? Alat gerak pasif adalah tulang. Tadi di atas sudah Bu Guru jelaskan alat gerak pasif. Alat gerak itu ada 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, alat gerak pasif adalah tulang. Tulang pada manusia banyak sekali organ geraknya. Ada tulang kaki, tulang paha, tulang kering, itu ada di kaki. Tulang telapak kaki, itu adalah organ gerak. Kita punya 2 organ gerak, kaki dan tangan. Tangan ada berbagai macam tulang dan berbagai macam sendi. Sendi adalah penggabungan antara 2 tulang. Tulang adalah disebut alat gerak pasif. Karena apa? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian otot
itu disebut oleh alat gerak aktif. Karena apa? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, tapi tulang berperan besar dalam sistem gerak makhluk hidup. Apabila tidak ada tulang, maka tidak ada tempat untuk otot menempel. Jika otot tidak menempel pada tulang, jika otot tidak menempel pada tulang, maka otot tidak bisa bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak, sehingga makhluk hidup akan bisa bergerak. Contohnya, otot yang menempel pada tulang kaki, pada tulang paha, akan menggerakkan tulang paha untuk kita berlari, untuk kalian main bola. Otot yang menempel pada tulang lengan akan menggerakkan tangan kalian untuk mengambil makanan, untuk tos dengan teman, untuk bersalaman. Tapi untuk saat ini nggak boleh bersalaman dulu ya anak-anak, tetap jaga jarak dengan teman. Tidak bersalaman itu tidak berarti tidak berteman ya. Untuk saat ini tidak boleh dulu.